Asiu, tunggu aku dulu. Hey Pak. Ini nggak boleh masuk. Pembunuh anjing, percaya nggak percaya, minggir sana. Jangan marah dulu. Enggak aku jelasin. Jelasin APA. Semua udah kena sentuh sampai sini. Sayang, bukan seperti yang kamu pikir. Aku apa coba? Kamu nggak mungkin mau bilang ini hasil kerja keras kamu kan? Aduh, makanya 2 bulan nggak izin pulang. Ternyata punya orang lain di luar. Nggak gitu, sayang. Dengerin aku sampai selesai ya. Tadi malam aku lembur sampai larut banget. Aku nggak mau ganggu kamu, makanya aku nginep di hotel bareng Lily. Kamu juga tahu kan, Lily itu orangnya gampang marah dan buru-buru. Ini milik Lily, masa ada yang lain lagi? Kamu pernah lihat pria yang cuci tangan kayak gini? Sekarang kamu percaya aku nggak? Maaf ya, nggak seharusnya aku curiga. Sayang, aku bersumpah aku nggak bohong. Lagipula cause kaki ini aku pakai supaya kamu lihat. Aku paling suka. Sayang, tunggu sebentar ya sekarang. Punya pramugari secantik ini jadi istri. Aku benar-benar beruntung. Makanya Qiangzi bilang aku katak yang dapat daging angsa. Bro, malam ini kamu pasti beruntung banget. Aku nggak merokok. Kok ada abu rokok di atasnya? Ini milik siapa? Sayang, kita udah 2 bulan nggak intim. Hari ini ulang tahunmu. Jadi, manjain aku dong. Sayang, aku capek banget hari ini. Gimana kalau kita tunda lain kali aja? Kalau lain kali, gimana kalau sekarang saja? Aduh Lisian. Bisa nggak pikiranmu nggak melulu mikirin hal-hal beginian? Aku udah capek banget. Jangan marah lagi, jangan marah lagi. Aku bilang jangan sentuh aku. Bikin kamu marah, bikin kamu marah. Sayang. Sayang, maafin aku ya udah bikin kamu marah. Bikin kamu marah. Aduh sayang. Aku salah? Maafin aku ya. Kamu beneran tahu salahmu. HM, kalau udah tahu salah, kita tidur aja. HM. Kenapa bisa ada bekas tamparan di bag? Semua salah kamu. Semua salah kamu. Hampir aja suamiku tahu soal tadi malam. Sayang, makanannya udah siap? Segera siap. Sayang. Aku mau naik lift dulu buat cuci. Barang dalam semalam itu aku jelas. Untung suamiku nggak tahu. Anran, kamu nggak mau jelasin ke aku? Jelaskan apa ini? Ini kenapa sih? Sayang, ada bekas panang rokok di pakaian dalam. Biasanya kamu kan serius banget. Gak nyangka malah main-main kertas di luar. Kamu juga gak takut kebakar tuh? Gak ada, tapi malah bilang gak ada. Lygia, kamu sampai kapan sih? Kamu sadar ini pakaian dalamku ga? Mana mungkin aku pakai pakaian dalam renda kayak gini? Aku udah bilang jelas tadi malam. Aku sama Lily tinggal di hotel. Kamu begoya. Memang Lily benar-benar merokok.
Reaksinya gak kayak pura-pura. Jangan-jangan aku salah paham lagi. Gak percaya ya? Ya telepon aja dong. Aku tahu kok. Liki, kamu curiga aku selingkuh ya? Makanya kemarin kamu pulang langsung aneh banget. Curiga sana sini. Baiklah kita cerai. Aku menikah sama kamu karena aku pikir kamu beda dari yang lain. Kamu jujur dan tulus. Kamu gak punya mobil, uang, atau rumah. Itu semua gak masalah buat aku. Selama ini aku kerja keras, berjuang cari uang. Aku minta bos kasih jadwal penerbangan lebih banyak. Maaf ya aku. Lepaskan aku. Capek dan susah, tapi demi keluarga ini aku merasa semua sepadan. Tapi kamu malah terus curiga aku selingkuh. Sayang, maaf aku salah. Yang paling penting dalam suami istri itu kepercayaan. Tapi sekarang kamu gak percaya aku. Ya sudah, kita cerai saja. Sayang. Aku bersumpah aku gak bakal ngilang lagi. Kalau enggak, aku rela disambar petir. Gak perlu kamu bilang sendiri kayak gitu. Cepat, duh. Sayang, aku gak bakal curiga dan ragu-ragu lagi. Tolong maafkan aku sekali ini ya. Tolong ya. Cium. Mungkin aku belakangan ini terlalu sibuk kerja. Jadi aku lalai sama kamu. Sayang, aku mau ganti rugi dengan baik. Tunggu sebentar. Tirainya belum ditutup. Gak penting. Kamu masih jadi bayi-bayiku kan? Bukan seperti yang kamu pikir. Sayang, siang-siang saja berani telepon aku. Kalau suamimu belum pulang, malam ini di tempat biasa, jangan datang. Kalau biarkan dia, siapa lagi? Maaf ya, salah sambung. Semalam seru banget ya. Sayang, kamu ngomong apa sih? Semalam aku sama Lily di hotel, gak kemana-mana. Oh iya? Terus gimana? Tempat biasa, jangan sampai tidak ketemu. Kamu lagi ngapain sih? Lihat sendiri. Lijie, aku nggak ada, aku juga nggak tahu kenapa. Ini adalah kepala kita. Aku dulu nggak sengaja nulis kepala jadi tuan rumah. Terus aku lupa ganti nama. Ngapain sih bercanda? Kamu pinter acting banget. Kenapa nggak jadi aktor aja sih? Jawab. Aku bantu jawab. Aku nggak bisa pakai WeChat. Aktifkan speaker phone. Halo, kepala? Xiaoran, suamimu ada di sebelahmu nggak? Kamu siapa? Suami Ran. Maaf ya, aku kepala Ran. Baru tadi, aku dan beberapa teman lagi main truth or dare di rumah. Kamu nggak salah paham kan? Enggak kok kepala, aku nggak mungkin salah paham. Bagus deh. Kalau nggak, bisa dosa aku nanti. Wayan Ran, kamu kan bilang mau lembur biar dapat uang lebih. Malam ini ada penerbangan ekstra ke sana. Kamu pergi saja, baru ada kesempatan naik kelas. Baik, terima kasih kepala. Truth or dare? Kamu teriak terus. Ayo teriak lagi aku sini. Maaf. Sayang, aku nggak seharusnya bicara keras gitu. Sekarang aku boleh lembur?
Halo, selamat pagi. Tolong pesankan tiket pesawat malam ini ke saya. Pak, malam ini nggak ada penerbangan. Besok siang ada satu penerbangan. Perlu. Nggak usah, terima kasih. Aku bilang kok bisa pas banget. Kamu yang lembur. Anran, kamu masih bohongin aku? Nomor itu kok kayaknya familiar. Lihat deh. Aku suruh kamu jaga istri kakak. Ini caramu jaga aku? Hello bro, Wang Qiang keluar. Aku mau ngomong sama kamu. Nggak bisa, bro. Malam ini ada urusan. Aku juga ada urusan. Aku duluannya, ya bro. Sepupuku minta kamu jaga istri kakak. Jaga sampai ke kasur. Mas, pergi ke Lihuasiu. So, kamu juga ke Lihuasiu? Di klub bisnis kita ada satu kakak merah baru. Kakak merah, betul. Kayaknya namanya An apa gitu. Baru-baru ini semua cowok yang aku tarik cari dia. Sayang, aku sudah sampai kantor. Kamu tidur lebih awal ya. Jangan begadang. Aku besok pulang. Muah-muah. Semoga perjalananmu lancar. Selamat datang di salon rambut. Hello Pak, maaf, apakah Anda sudah membuat janji? Saya sedang mencari dia. Maaf Pak, Nona An sedang tidak ada waktu sekarang. Anran, kamu bisa dong. Semua cuma buat main-main, sampai keras kepala. Kamu sekarang juga harus ketemu dia. Maaf Pak. Untuk ketemu Nona An harus pesan 2 bulan sebelumnya. Janji apaan? Dia ayahku sendiri. Aku punya foto bareng. Pak, Anda bercanda ya? Ini aku juga pernah foto bareng. Kenapa kamu punya ayah yang terkenal seperti ayahku? Brengsek? Bukankah itu An, bro? Pandanganmu keren juga. Kamu ngomong apa sih? Brengsek? Ini istriku. Ini main-main, sih main-main. Tapi main-main jangan bawa-bawa istri buat bahan candaan. Wanita yang datang ke sini, siapa yang nggak tahu buat apa? Kamu ini mau pakai fasilitas umum buat urusan pribadi ya? Nggak percaya ya? Tunggu aja. Sebelumnya telepon aku dulu, tapi dia nggak angkat. Hahaha. Sayang, kamu di mana sih? Kenapa nggak angkat video call aku? Kamu ada masalah ya? Telepon cuma buat nanya itu doang? Bukannya sudah bilang aku lembur. Susah buat angkat? Aku rasa kamu cuma nggak berani angkat aja. Jangan ribut. Suamiku lagi telepon nih. Di samping kamu siapa? Abu itu Wang Tiang, makanya nggak boleh disentuh 2 bulan. Ternyata 2 bulan nggak disentuh. Bro, istrimu benar-benar nggak lapar ya? Mana mungkin nggak lapar? Jelas-jelas kenyang di luar. Istri ini main di luar sampai nggak capek ya? Bro, kamu ini ninja turtle ya? Hahaha. Kamu berani bohong. Aku sekarang di bawah pohon bunga pir. Tunggu aku ya. Pat, ini nggak boleh masuk. Pembunuh anjing. Kamu percaya nggak kalau aku usir? Brengsek cowok-cowok, aku bunuh kalian. Wang, Aku bunuh kalian. Aduh. kamu ya Jack. Kamu bikin aku kaget banget. Ternyata kamu benar-benar di sini, keluar sini. Kok teriak keras-keras sih? Aku kan belum nikah. Anjing jomblo cuma mau main-main di sini. Kenapa? Malah kamu. Kamu sudah nikah malah ke sini. Takut istrimu tahu ya? Kamu main dengan istriku, brengsek. Kamu konsep ibu kandangku. Kok kamu bukan? Kakak, sejak kapan cewek ini jadi istrimu?
Kita sudah cerai. Kamu. Jangan gegabah, jangan langsung maju. Kamu sini dulu. Istriku. Aku salah. Suamiku. Aku juga terpaksa. Kok, tolong maafkan aku kali ini saja. Ya, ibumu berbuat salah? Masih punya muka ngomong. Kamu bukan aku. Ya bukan suamiku kan? Bukan kalian yang nyanyi itu. Sebenarnya ini drama apa, sih? Terus, Terus, kacamata hitammu itu dari mana? kacamata hitam? Itu dapat dari kantor. Aduh, Kakak cuma iseng aja. Kamu tahulah. Ini juga pernah aku rekam. Terus, seragam ini gimana ceritanya? Haha. Kakak ini, aku ambil sendiri di kantor. Kan buat nyari perhatian gitu, kan? Hahaha. Tapi kakak, kamu harus janji rahasiain ini. Ya, kalau kantor tahu, pasti gajiku dipotong. Aduh. Kakak, sini. Kakak, tadi kamu ngomong kayak gitu. Kamu curiga sama istri abang selingkuh? Kakak, walaupun kamu curiga istri abang selingkuh, jangan sampai curiganya ke aku juga, dong. Lagian, justru aku yang nyariin kalian dulu, loh. Maaf ya, Kiangzi. Sudahlah. Aku, Jige, ngomong jujur. Aku suka sama istri abang. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Aduh, kakak, dengar dulu aku jelasin. Lihat, istri abang ini orangnya cantik dan anggun. Badannya juga oke banget. Aku tanya, siapa sih pria yang gak suka? Betul nggak? Tapi aku merasa istri abang ini terlalu polos. bukan tipe aku. Aku suka yang energik, penuh semangat. Saka main juga. Kayak Anan tadi itu, misalnya. Hihihi. Aduh. Ayo, kakak, istri abang ini dingin sama siapa aja, tapi beda sama kamu. Waktu itu aku merasa kalian dua cocok banget, jadi aku samain aja kalian berdua. Jaga, aku tanya, apa yang paling penting dalam rumah tangga? Apa itu? Capricorn. Kalau ada salah paham, harus diselesaikan. Jangan disimpan dan disembunyikan. Dua orang ini nih, kalau kepercayaan hilang, maka perasaan juga akan hilang. Dia bilang sama saya malam ini harus tambah penerbangan ke sana. Saya cek, ternyata penerbangan itu nggak ada sama sekali. Kalau bukan karena dia bohong sama saya nggak mungkin bohong sama kamu. Tidak, lihat, di grup kerja kita semua sudah dapat notifikasi dengan mention. Semua orang berdasarkan pemberitahuan. Tiba-tiba ditambah satu penerbangan ke sana. Daftar lembur ada di gambar ini. Lihat nama istri kamu. Penerbangan yang ditambah secara mendadak. Dari customer service biasanya memang lambat konfirmasi. Itu hal biasa. Saya yang terburu-buru. Maaf, Kak Kiangzi. Kamu datang. Saya akan dinner sekali. Ini cuma hal kecil saja. Yang penting kamu jangan salah paham sama istri saya. Begini saja. Kak, kita berdua malam ini sampai mabuk baru pulang. Ayo, haha, ayo. Nanti kita atur lagi ya. Ruang apa? Ini kacamata hitam yang dibawa wanita yang datang sama Anda. Juga buku puisi. Lapar banget. Sayang, aku sudah buatkan untuk kamu. Terima kasih, sayang. Nanti setelah kamu minum, tolong jemput adik perempuan saya di bandara ya. Aning akan datang. Bilang ke dia kalau dia merindukan saya, apalagi kebetulan dia baru lulus kuliah. Sedang cari kerja, saya pikir dia bisa tinggal di sini beberapa hari. Bavik.
Wah, Hari ini matahari di luar sangat terik. kacamata hitammu hilang. Oh sayang. Kacamata hitam saya sepertinya tertinggal di kantor. Maaf ya. Sudah sampai di kantor. Lihat deh, anak ini datang bagaimana. Dia datang cari istri saya. Gimana? Saya tampil cukup bagus kan? Gak ketahuan kan? Tentang malam ini, siapa juga yang bisa percaya ya? Pas. Sayang, buka pintunya. Aku sudah lupa banget. Pintu rusak apa sih? Kok bisa minum banyak banget? Sayang, bukannya kamu kesanya? Bukan? Aku cuma khawatir sama kamu. Dengar kamu telepon aku itu. Aku tahu kamu pasti mulai berprasangka lagi. Jadi sebelum pesawatnya lepas landas, aku buru-buru telepon bos buat izin pulang dulu. Minta cuti bilang aku sudah pulang duluan. Maaf, aku nggak tahu bakal jadi begini. Aku memang brengsek. Sudahlah, kita kan sudah lama menikah. Gak apa-apa. Aku antar kamu masuk dulu ya. Iya. Sayang, jangan buru-buru. Bau alkohol semua badanmu. Aku akan lap badanmu ya. Sayang. Aku pengen lihat kamu pakai seragam pramugari. Sayang, seragam pramugariku itu kotor kena noda. Aku pakai JK buat kamu. Gimana? Kakak ipar, aku udah turun pesawat. Kamu di mana? Oh, baik. Aku segera ke sana. Seharusnya bukan. Kakak ipar, akhirnya kamu datang juga. Kakak ipar, aku udah nunggu kamu lama banget. Aku sampai kepanasan nunggu. Aduh, kamu juga bukan anak kemarin sore. Gak boleh kayak gitu. Kok takut aku peluk kakakmu sampai dia cemburu? Bukannya kakakmu bilang kamu mau cari kerja? Kamu mau cari kerja di bidang apa? Aku bisa bantu. Lihat-lihat dulu aja. Kerja itu capek banget. Aku masih pengen main di rumah beberapa hari lagi. Bukannya kakakmu suruh kamu cari kerja? Kita kan gak buru-buru. Kalau bukan karena kakakku bilang rindu sama aku, pasti aku gak bakal datang. Sekarang aku baru bisa datang. Kakakmu yang suruh kamu datang. Ayah. Ani mau datang. Katakan padanya kalau dia kangen aku. Lagi pula dia baru lulus kuliah. Lagi buru-buru cari kerja. Jadi dia pikir bisa tinggal di sini beberapa hari. Anan sengaja pengen ngusir aku ya? Kakak ipar, kamu kenapa? Kakak ipar, aku masih di sini kok. Hei, kamu berhenti dulu. Li kecil, aku gak nyangka. Tenagamu lumayan kuat juga ya. Ada rahasia apa? Sertain dong. Aku bilang apa sih kamu? Sama aku malah pura-pura. 2 bulan terakhir ini. Siang-siang kamu dan istri kecilmu ribut mulu. Hebohnya bukan main. Bikin istriku sampai iri. Siapa sih yang gak? 2 bulan ini aku gak ngapa-ngapain. Gak mungkin. Baru tadi sebelum turun. Aku ke rumahmu, denger ributnya sampai di depan pintu kamar.
Lihat deh mukamu. Kayak orang capek banget. Pasti kelelahan, ya kan? Gue barusan baru pulang dari luar. Mungkin aku salah dengar. Salah paham, Li kecil. Jangan dipikirin, Dian. Liftnya datang. Cepat, masuk dulu ke lift. Kenapa pelayan masih mengunci pintu? Buka pintunya. Cepat, pelayan, buka pintunya. Kamu ngapain sih? Li Jie, kamu yang pertama. Sayang, kamu cari apa? Aku cari apa, kamu gak tahu? Sayang, jangan. Siapa yang nyakitin kamu? Kenapa takut? Tolong aku, jangan pukul dia. Aku jelas-jelas lihat sendiri. Aku sudah tahu. Jadi sekarang kamu curiga aku sembunyikan. Di mana pria itu disembunyikan? Li Jie, aku tahu kebiasaan burukmu kambuh lagi. Bukankah kamu sudah janji sama aku jangan bilang apa-apa? Kan tetangga bisa dengar keributan. Ini kenapa tiba-tiba jadi begini? Ganti pria jadi langsung ribut. Kalau kamu nggak jelasin sekarang, kita cerai saja. Kamu sudah nggak percaya aku lagi. Aku juga nggak perlu jelasin apa-apa. Silakan cari pria lain coba. Aku kasih tahu ya. Ibunya diam-diam rekam video. Kamu lihat baik-baik pria di video itu siapa? Itu aku? Masa iya? Kamu rekam kapan ini? Adio. Kemarin malam rekamnya. Kamu kan selalu bilang aku dingin dan gak aktif. Jadi aku pikir pas kamu nggak di rumah, bisa belajar dengan baik. Tahu-tahu headset kamu rusak. Suaranya jadi kedengeran semua. Kalau gitu kenapa kamu bohong bilang? Katanya adik perempuan kamu kangen sama kamu dan mau tinggal di rumah kita. Terus bilang adik kamu mau cari kerja. Ayah. Adik aku tuh nggak mikirin kerja. Setiap hari cuma kepikiran jadi selebgram supaya dapat duit banyak. Aku nggak bisa lihat dia salah jalankan. Makanya cari alasan supaya dia bisa nemenin aku. Sekalian cari kerja juga. Enggak bohong. Kamu ini mau aku harus dilihat berselingkuh dulu baru kamu senang ya? Kalau begitu aku sekarang cari pria buat kamu ya? Oke deh. Aku sekarang juga cari. Sayang. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Cukup? Li Jie, maaf. Kamu tiap kali cuma bisa bilang maaf saja. Kamu sudah mulai curiga sama aku. Tapi kamu kapan pernah berubah? Omonganmu sama kayak angin lalu. Kamu tahu nggak omonganmu itu sangat menyakitkan. Sayang. Kalau aku nggak pergi, kamu mau kangen aku sampai kapan lagi? Kamu tahu nggak aku kerjaannya penuh tekanan. Setelah kerja aku cuma mau istirahat cepat. Tapi kamu tiap hari malah cari masalah sama aku. Kemarin sebenarnya aku bisa naik pesawat ke sana. Aku bisa naik pangkat jadi kepala shift. Gajiku juga bisa naik 2.000 yuan. Tekanan hidup kita juga bisa sedikit berkurang. Telepon kamu kemarin itu. Kepala bagian nggak izinkan aku cuti. Semua jadi batal. Maaf, aku nggak seharusnya curiga berlebihan. Tolong maafkan aku sekali lagi. Li Qian, sebenarnya aku harus gimana supaya kamu puas? Aku benar-benar sadar salah. Aku mohon maafkan aku. Li Qi, kamu bisa nggak curiga terus-menerus lagi? Tolonglah, aku mohon. Ya? Aku janji. Kalau ada kali lagi, bahkan kalau aku sampai berlutut minta juga nggak ada gunanya. Aku bersumpah. Aku Li Jie kalau masih curiga sama Anran. Aku rela jadi banji seumur hidup. Siapa suruh kamu ngomong kayak gitu? Nggak perlu sampai gitu juga. Sudah,
Bangun sekarang. Kali ini aku maafin Ning Er dulu. Tapi lain kali jangan sampai kejadian lagi. Ngomong-ngomong, dia di mana? Orang yang aku suruh kamu jemput itu. Lupakan saja urusan itu. Aku buru-buru balik buat nganter Aning ke bandara. Aku segera pergi. Aning. Lygia, kamu ini masih manusia apa bukan sih? Maaf, aku ada urusan mendadak jadi baru balik. Aning. Kakak. Oh jadi itu kenapa kakak ipar ninggalin aku. Ternyata buru-buru pulang buat quality time berdua ya. Lygia, cepat minta maaf dong. Maaf ya. Ayo masak. Kepala ikan cabai cincang siap. Wah, harum banget ya kak. Kamu benar-benar beruntung. Bisa dapat suami yang jago masak begini. Capek ya? Nggak kok, nggak sama sekali. Kayaknya aku nggak perlu makan deh. Kalian ngasih makan aku pakai makanan anjing kalian aja sudah kenyang. Ayo makan nasi kamu. Cepat, cepat. Coba dong makanan yang aku masak gimana rasanya. Sayang, kacamata hitammu keren banget. Dapat dari kantor ya? Kantor apa sih yang murah hati kasih kacamata harga 5 digit? Ini Chanel edisi terbatas loh. Aku nggak tega beli sendiri. Kacamata ini harganya sampai puluhan juta. Penyelam aku. Iya, salah paham. Kacamata ini dari kantor beneran. Kalian makan dulu ya. Aku agak sesat. Aku ada sesuatu. Kakak ipar kamu akhir-akhir ini lagi nggak enak hati. Kamu suruh dia sore ini bawa kamu jalan-jalan buat refreshing. Sekalian cari kerjaan juga. Suruh aku bawa kakak ipar jalan-jalan. Kamu enak aja bawa pria lain. Suruh aku bawa kakak ipar jalan-jalan. Kamu enak aja bawa pria lain pulang. Mana berani kamu? Urusin urusanku sendiri aja. Tenang saja. Uang pelicinmu pasti dapat. Oke? Aku jamin sebelum jam 6 dia nggak bakal pulang. Kakak ipar, kakakku suruh aku sampaikan sesuatu ke kamu. Mau tebak apa? Aku yakin kamu bakal tertarik. Jangan ganggu aku nyetir. Kaku banget sih. Makanya kakakku bilang kamu begitu. Dia bilang apa ke aku? Nggak mau bilang. Katanaya. Kakakku bilang aku harus tahan kamu sampai jam 6 baru boleh pulang. Katain aja, mau berapa harganya? Aku nggak mau uangnya. Aku nggak mau uangnya. Aku mau kamu. Jangan bercanda, aneh. Aku ini kakak iparmu, loh. Kakak ipar, aku cuma bercanda kok. Ini hampir jam 5 sore. Kalau nggak balik sekarang, kamu nggak akan lihat kejutanmu. Ternyata memang kamu. Jangan bilang ke kakakku, aku yang mengkhianatinya. Semangat, kakak ipar. HMPH, Li kecil. Anak ini ributnya cukup besar ya. Wah, ini sudah setengah jam lebih, kan? Suara istri ini benar-benar menggoda. Katanya dia juga pramugari, ya? Kalian ngapain sih? Astaga, Libro. Aku pergi dulu. Li kecil, kamu? Kamu nggak di rumah? Lalu pria di kamar itu kamu? Cepat dong. Suamiku sebentar lagi pulang. Aduh, Kamu tega sama aku, ya? Anran, kamu tega sama aku, ya? Kayaknya ini datang buat menangkap selingkuh, ya? Tapi yang ketangkap malah orang rumah sendiri. Malu banget, ya? Anran, aku nggak akan biarin kamu hari ini. Aku nggak mau lagi pakai nama Li. Li kecil,
Kamu, jangan sampai bikin masalah besar. Ya, istrinya dia sudah meninggal karena sakit. Sudah 2 bulan. Kita kerja di sini. Memang, sangat memalukan. Sayang, lihat aku pakai baju ini. Keren gak? Karen, Sayang, kenapa kamu pulang? kalau nggak pulang, aku nggak bisa lihat pertunjukan seru ini. Jangan. Kamu tenang dulu. Muntahnya sampai ke rumah aku. Kamu mau aku gimana supaya tenang? Tutup mulut. Jangan. Jadi lebih sopan dong. Aku bakal hajar kamu. Sayang, ini bukan seperti yang kamu pikir. Begitu seru. Kakak ipar sampai dibawa ke rumah. Kamu mau bohong aku sampai kapan? Aku nggak ada apa-apa di sana. Pergi sana. Kalau nggak aku juga bantai kamu. Aku bunuh kamu. Ehak. Di rumah kamu ada orang aneh yang intip aku mandi. Kakek sayang. Maaf, itu suamiku. Nanti aku jelasin ke kamu. Sayang, cukup sudah. Pergi sana. Ini apa sih? Ayo pergi. Kok bisa tiba-tiba jadi cewek ya? Ini sebenarnya gimana sih? Anran, kamu kerjaannya bagus. Karaktermu juga baik. Aku sebenarnya cukup menghargaimu. Tapi selera kamu milih pria memang payah. Dulu banyak anak kaya yang ngejar kamu. Setiap hari kamu doyan Hermes sama Chanel. Tapi semua yang dikasih kamu tolak. Aku pikir seleramu pasti tinggi banget. Gak taunya kamu malah jadi orang yang gak punya apa-apa. Gagal total, tapi di rumah muncul jadi tukang ngamuk yang gak guna. Siapa yang kamu maksud? Kalau gak bisa bertahan, ya pisah aja. Dengan kondisi kamu, banyak banget yang mau ngejar kamu. Jadi kalau nikah kedua kalinya juga tinggal pilih saja. Kamu masih ingat Chen Wenqiang yang dulu suka sama kamu? Dia masih suka sama kamu loh. Pak Bos, jangan bercanda sama saya. Kenapa wanita, ITU, mandi di rumah kita? Masa kamu malah berharap itu pria? Ya sudah, kamu berharap itu siapa? Aku langsung saja pergi dan mengusir dia. Apa? Bukan maksudku begitu. Aku cuma mau tahu dia siapa. Kamu masih punya muka ngomong begitu? Itu kan bos kita. Waktu Jia Fei kesanya kemarin itu, teleponnya gak berhenti-berhenti. Aku sampai harus izin pulang. Setelah bos tahu, dia langsung datang ke rumahku. Kenapa mandi di rumah kita juga gak boleh sih? Tapi gak perlu juga kamu suruh aku pergi. Aku cuma takut kamu ngomong sembarangan. Padahal hari ini bos sudah janji mau rekomendasikan aku naik jabatan lagi. Sekarang pasti batal deh. Kakak, kamu sekarang puas kan? Maaf ya. Berani, jangan minta maaf terus ke aku. Kamu beberapa hari ini selalu curiga sama aku. Aku ada minta maaf sama kamu malah terus-terusan bilang maaf. Maaf you beat APA? Kamu percaya aku belum? Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Sayang, aku gak sengaja kok. Aku gak tahu itu siapa. Bos, aku kira itu. Kira-kira aber. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Pria mana? Pelakor mana yang bikin kamu kena topi hijau? Pagi tadi aku suruh kamu jemput adikku. Kamu malah ninggalin dia di lantai. Siang aku suruh kamu ajak dia jalan-jalan. Kamu juga kayak gitu lagi. Aku gak tahu kamu masih curiga apalagi sama aku. Kamu mau jemput gak? Ini bos kita. Aku sebelumnya gak sengaja nulis bos jadi tuan rumah. Terus aku lupa ganti sampai sekarang. Anran, Chen Wenqiang sampai sekarang masih mikirin kamu terus. Keluarganya kaya, dan dia baik sama kamu. Jauh lebih baik daripada suami sampai kayak kamu. Kamu gak mau pertimbangkan? Serius? Bos, aku harus pertimbangkan? Chen Wenqiang tadi masih nanya-nanya tentang kamu ke aku. Pak Bos, jangan bercanda sama saya. Baiklah, aku juga gak ngerti sih. Suamimu yang gak guna itu sebenarnya punya daya tarik apa sih? Sampai kamu bisa setia banget kayak gitu. Kalau kamu sampai ulangi lagi, aku beneran bakal mikir lagi tentang apa yang dikatakan bos tadi. Masih ada yang meragukan aku? Tanyakan bareng aja deh.
Kacamata hitam yang Lily kasih ke kamu. Kenapa kamu bilang itu dari perusahaan? Itu hadiah dari pacarnya Lily. Tapi karena dia gak suka, jadi dia kasih ke aku. Jadi aku suruh bilang itu dari perusahaan. Gak percaya? Lihat aja sendiri. Oh iya? Pasti kamu pengen tanya. Kacamata itu semalam ketinggalan di kantor. Kok bisa sampai balik ke kamu? Pakai ekspedisi kilat antar kota yang cepat banget. Mau lihat buktinya? Mau lihat buktinya? Gak usah dah. Gak usah. Sayang, aku percaya kamu. Kalau kamu lihat, aku takut kamu bakal beneran mau cerai sama aku. Baru tadi ada cowok yang ngirim pesan. Bilang kalau ikat pinggangnya ketinggalan di etalase rumah kita. Huo. Kamu mau cari gak? Ani pasti Eugene buat aku. Sayang, aku salah. Aku janji gak bakal ulangi lagi. Tolong jangan uji aku lagi ya. Oh ya? Kayaknya aku harus kasih kamu pelajaran nih. Duduk ledengen bake. Jangan masuk sebelum aku kasih izin. Baik, sayang. Kamu ngapain? Sayang, aku cuma terlalu sayang sama kamu. Kamu itu hebat banget. Banyak pria yang ngejar kamu. Aku cuma merasa agak aman makanya jadi kayak gini. Profesi pramugari memang seperti itu. Aku udah bilang sebelum nikah sama kamu. Ya udah, kamu bisa cari kerjaan lain. Kamu tiap hari ketemu sama cowok-cowok itu. Aku ke water sama kamu. Kamu lagi mikirin apa sih? Lygia, kamu kira aku mau tiap hari ketemu cowok bau itu? Aku juga ngelakuin itu demi rumah tangga kita. Kamu kira ganti kerjaan semudah itu? Siapa yang mau cari duit? Aku juga bisa kok. Dari kamu menikah sampai sekarang, apa aja di rumah ini gak ada yang aku beli? Mantan kamu pernah keluar uang 1 sen pun? Nulis naskah jelek yang gak ada yang nonton itu. Sekarang industri film lagi lesu. Aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Aku rasa bos kita benar. Suamimu itu cuma bisa ngatur di rumah doang. Gak guna, lesunya industri film gak ada hubungannya sama aku. 10 proyek, 9 yang sukses. Investasi bisnis itu hal yang biasa. Sayang, hari ini kamu ajak Aning jalan-jalannya. Naskah baru aku. Dilirik sama sebuah perusahaan film. Aku harus ketemu dan ngobrol sama mereka baik-baik. Aku sudah tahu. Semangat ya, kakak ipar. Kemarin kenapa kakak ipar kamu pulang lebih awal? Aku juga nggak tahu. Itu harus tanya kakakmu deh. Apa dia ngelakuin sesuatu yang nggak boleh diketahui? Takut ketahuan sama kakak ipar ya? Jangan ngomong sembarangan deh. Urusan aku sama kakak iparmu, kamu jangan ikut campur. Kakak ipar itu orang baik. Memang agak pelit sih dia, tapi dia orang yang perhatian sama keluarga. Dia memang benar-benar sayang kamu. Kamu harus benar-benar hargai itu. Urusan aku sama kakak iparmu jangan kamu ikut-ikutan ngatur di sini. Jangan sedih dong. Semua yang aku bilang ini tulus kok. Kalau kamu memang gak suka dia, mending cepat-cepat cerai biar gak nyusahin dia. Kok kamu malah suka ya? Iya? Mending kakak yang kasih dia ke aku aja deh. Kakak, aku cuma bercanda kok. Kakak ipar itu orangnya polos dan jujur banget. Aku nggak suka dia sama sekali. Mending tetap untuk kakak sendiri aja. Cepat makan dulu. Setelah makan nanti, aku ajak kamu jalan-jalan belanja yang asik. Kan sebentar lagi ulang tahun kamu. Lihat ada apa yang pengen kamu beli. Terus juga, jangan coba-coba ngelirik kakakmu ya.
Kakak, yang ini gimana? Kakak, ini cocok banget buat kamu. Santai aja. Eh, Kakak ipar. Aku, kenapa? Hampir ketahuan sama kakakmu. Kakak ipar jarang banget kemal. Bajunya, semua aku yang beliin. Terus tadi kamu nyari siapa? Oh, ternyata ngasih aku hadiah cuma pura-pura. Janjian ketemu orang itu yang benerannya. Ngomong nggak jelas ah. Aku lihat baju aku lumayan bagus. Ambilin aku coba ya. Hmm. Nanti aku antar ke kamu. Main sebentar apa salahnya sih? Kamu nemu apa? Aku lihat kakakku kayaknya terus-terusan kirim pesan. Kayaknya dia nyuruh kakak ipar cepat datang. Di nama kontaknya ada kata, kuat. Kakak ipar yang kuat. Kalau nggak salah kamu punya sepupu namanya Wang Qiang kan? Wah, janjian ketemunya di mall ya. Banyak orang biar gampang tutup-tutupi, ya? Kakak ipar, aku sudah mantau kakakku seharian nih. Kamu harus gimana nih balasnya? Aku nggak punya uang. Aku nggak minta uang kamu. Malam ini ke kamarku aja. Aku kasih tahu kamu aku mau ip. Lagi mikir apa sih kamu? Xiaoan Wang Chong. Ternyata memang kamu. Sebelumnya masih pura-pura ya. Mas, sabar dulu. Tahan dulu. Kamu lupa menangkap orangnya ya? Iya. Kamu benar. Kali ini. Kali ini aku pasti menangkapnya. Tangkap saja. Kamu main dulu ya. Aku duluan pergi. Kakak, aku pilihkan ini buat kamu. Lihat suka nggak? Oke, aku coba dulu. Hehe. Anran, aku penasaran kamu kali ini mau jelasin gimana. Permisi, kamar pas coba di mana ya? Kamar pas coba di sana. Oke, terima kasih. Kamu bisa cari tempat ya. Ini bukan tempat yang kamu pilih. Suami, kenapa kamu di sini? Kejutan. Kaget kan? Suami, kenapa kamu di sini? Kenapa takut aku ganggu kamu? Anran, aku nggak nyangka kamu jago main juga ya. Ramainya kamar pas coba di mall bikin deg-degan. Orang biasa nggak bakal nyangka ini. Suami, kamu tahu aku ada di sini dari mana? Apa Aning bilang sesuatu sama kamu? Jangan denget dia ya. Kamu masih pura-pura nih. Tembok kamu itu siapa? Dengar aku jelasin dulu. Aku diam dulu. Lihat siapa cowok liar itu. Berani ganggu wanita aku. Apa? Kamu siapa? Dasar orang gila, masih berani tanya aku siapa. Maaf ya, aku. Hei. Dia baru aja diam-diam pinjam baju wanita, kayak tukang intip. Dasar orang gila, berani banget. Berani masuk ruang wanita di siang bolong. Cepat lapor polisi. Tangkap dia. Aku bukan orang gila. Aku ketangkap basah. Masih berani ngeles. Aku cari seseorang. Cari orang? Kayaknya kamu cari masalah. Aku cari istri dari istriku. Keluar sini bicara dong. Maaf ya. Aku nggak kenal dia. Aduh.
Maaf ya. Aku nggak kenal dia. Sayang, kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu diam saja. Wanita cantik itu bilang nggak kenal. Kamu teriak apa sih? Lihat dulu dirimu sendiri kayak gimana. Wanita secantik itu masa iya istrimu? Cantik, maaf ya. Ini salahku. Aku akan langsung kirim orang buat ngurus orang gila ini. Maaf ya, suamiku berharap hari ini bisa membuatmu ingat pelajaran. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Pak Satpam, dia temanku. Lagi-lagi, sa tegang beraksi. Enggak. Pak Satpam, Anda benar-benar salah paham. Mereka berdua benar-benar suami istri. Pasangan muda itu lagi ribut, sengaja ngomong begitu. Iya. Aku masih punya foto pernikahan kami di ponsel. Kalian benar-benar menikah? Kamu suka apa dari dia? Dilihatnya sampah, satu benar-benar bajingan. Kodok gatal saja bisa dapat daging angsa. Kapan sih keberuntungan baik kayak gini datang ke aku? Kamu ngomong apa sih? Kalau kalian suami istri, ngapain ngumpet-ngumpet? Mau main apa? Pergi ke hotel? Dalam situasi kayak gini ya keluar uang lebih dikit lah. Ngapain ke minimarket kecil? Zaman sekarang orang memang jago main. Paham banget main terang-terangan di siang bolong. Ada-ada aja yang suka hal-hal aneh begini buat sensasi. Oh jadi kamu ini si penyimpang ya? Oke. Cukup. Semua bubar. Aduh. Wang Qiang, kamu nggak mau jelasin ke aku? Jelasin APA? Waktu di klub, kamu malah kena tipu. Kamu selingkuh sama siapapun nggak masalah. Tapi kok harus sama ipar aku? Ngapain kamu lihat-lihat? Nggak tahu ini kamar kamu apa? Pergi. Kamu ngomong apa di depan ipar? Aku kesini ada urusan. Banyak orang, banyak mata. Suamiku ada urusan, nanti ngomong di rumah. Iya, ipar benar juga. Kita bahas di rumah saja. Orang lain nggak tahu? Kira-kira kalian benar-benar pasangannya? Aku juga bilang tadi dia sok-sokan nggak kenal aku. Lisian, kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Kamu benar-benar salah paham sama aku. Salah paham apa coba? Enran, kamu selingkuh sama siapa saja nggak masalah. Tapi kok harus sama sepupuku? Aku nggak. Enggak kan? Kalau enggak, lalu apa maksud chat yang tadi aku lihat? You can seperti yang kamu kira aku. Kamu ngaku itu dia? Kalau iya, jelasin ini gimana? Kalau iya, jelasin ini gimana? Wang Chong. Jangan taruh barang gelang tangan itu di rumah aku lagi. Bawas saya. Ngomong apa sih? Kamu kan tahu sendiri. Aku nggak pernah pakai ikat pinggang. Nggak enak, nggak bener. Wang Qiang ini nggak bohong. Kalau bukan dia, siapa lagi coba? Beneran bukan kamu yang ngajak istri aku? Kenapa kamu masih curiga sama aku? Kakak waktu itu di Lihua Siu kamu juga salah paham sama aku. Kalau bajak kamu kesini buat APA. Urusan ini nanti dibahas di rumah saja. Tidak bisa, harus dibicarakan di sini. Kalau tidak dibicarakan, tidak boleh ada yang pergi. Urusan ini memang tidak bisa dibicarakan di sini. Di sini tepatnya harus dibicarakan di depannya. Ini kamu yang bilang, loh. Memang aku ikut sama istri kakak ke sini. Kalau begitu, ini gimana ceritanya? Ini yang sebelumnya aku belikan untukmu. Kamu belikan untukku? Kalau baju kamu kesini buat APA. Terus rekaman chat itu gimana ceritanya? Ukurannya salah. Aku kesini mau tukar. Nona An, Anda datang? Bawa juga ikat pinggang pria Anda, kan? Zhao Qiangyo, jangan-jangan dia itu Qiang lagi aku juga. Cepat tukarkan satu untukku. Tahu tidak? Hanya karena ikat pinggang ini, suamiku hampir salah paham padaku. Maaf ya, Nona An. Ini kesalahan kerja saya. Salah ambil barang untuk Anda. Ini yang benar-benar Anda pesan. Pak, istri Anda sangat perhatian. Bahkan khusus buatkan ikat pinggang untuk Anda. Dibuat dengan tangan murni. Loh? Dibuat khusus untuk saya? Iya. Di atasnya juga ada namamu. Sekarang sudah bisa dibeli. Kenapa tidak buru-buru kejar dan tanya langsung? Aku memang ikut sama istri kakak ke sini. Wang Qiang, kamu ngomong apa sih? Kita benar-benar tidak ada hubungan itu. Tidak masalah? Kamu kenapa panik? Aku anggap kamu saudara. Kamu malah kasih aku topi hijau. Aku lupa ya. Kamu yang suruh aku jaga istrimu. Aku dengan niat baik jaga. Tapi malah aku yang jadi pelaku selingkuh. Otak kamu bebal banget ya.
Waktu di Lihua Siu ngomong begitu. Aku sudah tahu kamu nggak percaya sama istri kakak. Jadi aku ikut ngintip dikit. Tapi hasilnya, memang orang baik sering tidak dapat balasan baik. Sekarang kamu bisa percaya aku kan? Jadi ini gimana ceritanya? Tanya APA. Pergi tanya saja aku sama dia benar ada hubungan apa tidak. Sayang, maaf ya. Aku tidak seharusnya salah paham sama kamu. Ini juga tidak sepenuhnya salahku, kan? Di rumah tiba-tiba ada ikat pinggang yang tidak jelas asalnya. Terus ada rekaman chat itu. Semua pria pasti akan salah paham. Aku cuma takut kamu terlalu curiga. Makanya aku sembunyikan dari kamu. Kamu nggak tahu kamu belakangan ini jadi suka curiga berlebihan. Ada semut jantan lewat di samping aku. Kamu juga mikir macam-macam. Lagi pula aku niat baik banget beliin kamu sabuk kulit. Kok aku malah disalahin sih? Sayang, maaf ya. Kamu percaya aku sekali terakhir saja ya. Udah berapa kali sih, Lydia? Tiap kali kamu bilang suruh aku percaya kamu, suruh aku jangan curiga. Tapi kamu kapan pernah percaya aku? Kamu bilang kerjaan lagi gak lancar. Mood kamu jelek. Itu aku masih bisa terima. Gak nyangka dari sejak nikah. Kamu suruh Wang Chong gawesin aku. Aku ngelakuin ini semua ada alasannya. Kamu cantik banget. Aku merasa gak pantas buat kamu. Aku takut kamu diambil orang lain. Makanya aku suruh Wang Qiang bantu ngawasin kamu. Apalagi kamu baik banget. Aku takut kamu kena tipu sama orang yang gak baik. Aku terlalu percaya. Kamu dan aku, Anran, udah ninggalin banyak pria kaya. Milih biut bersama kamu. Aku gak peduli kamu punya uang atau enggak. Aku pilih dukung kamu. Mimpi kamu jadi penulis skenario itu. Aku juga dukung. Jaga harga diri kamu. Gak beli barang mahal-mahal. Karena kamu beda dari yang lain. Tapi kamu malah curiga sama aku. Makan bunga aku. Makan bunga aku. Semua itu aku masih bisa terima. Tapi aku gak bisa terima kamu bohong sama aku. Aku dulu pernah ditipu orang. Sayang, aku gak bohong sama kamu. Masih bilang gak bohong? Bohong bilang mau ngobrolin naskah di perusahaan film. Tapi malah kamu yang ngikutin aku ke sini. Aku gak tahan lagi. Aku mau cerai sama kamu. Gak boleh cerai. Gak boleh. Sayang. Aku mau sujud ke kamu. Aku mau sujud ke kamu. Jangan sujud. Udah baik. Jangan berlebihan. Kak. Aku gak salah kok. Kenapa aku harus suruh dia minta maaf? Suami Anran gak curiga sama kamu kan? Gak. Pria itu tolol banget. Dia gampang dibohongi. Kamu bilang kamu repot-repot buat satu perempuan aja ya? Aku lebih buruk dari dia di mana? Urusin urusanmu sendiri. Yang gak perlu ditanya jangan ditanya. Kamu diam? Kalau bukan karena kamu, kami berdua gak akan bertengkar. Sayang, tanda kamu. Kali ini gak ada hubungannya sama dia. Oh, belum cerai ya. Sekarang sudah mulai bela dia. Katanya adik ipar itu seperti setengah bokong suami kakaknya. Kalau gak, aku kasih jalan buat kalian berdua ya. Kakak kamu keren banget. Baiklah, aku permudah kalian. Sayang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Lepaskan. Lepaskan aku. Sayang. Kenapa berhenti, Guru? Ran, suamimu cukup mudah dibohongi. Anran, aku minta maaf padamu. Kenapa aku harus curiga padamu? Kamu sampai menikah denganku, melompat dari atas ke bawah, hampir pada kaki. Bertahan-tak, pernah beli baju baru. Aku malah curiga padamu. Anran, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada kakak iparmu. Bukankah cuma wanita biasa? Perlukah sampai begitu? Kamu masih kecil. Kamu tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mau. Kalau tidak percaya, coba saja. Aku kakak iparmu. Kamu bercanda apa? Baiklah, aku ingin lihat apakah kamu benar-benar hanya mencintaiku, kakak. Kakak ipar. Aku terlihat seperti istrimu? Kamu ngapain lagi sih? Kakak ipar, aku terlihat seperti istrimu?
Sayang. Sayang, maafkan aku. Aku salah. Aku tidak seharusnya curiga padamu. Aku berjanji tidak akan seperti ini lagi. Aku cantik, kan? Sayang paling cantik. Sucker. Suka. Kalau kamu mau aku akan memaafkanmu. Oke? Ok. Kamu ngapain? Kok kamu? Bukain pintu, aku mau turun. Ribut banget. Tidak takut suamimu tahu? Kamu mau ngapain? Anran? Suamimu orangnya cukup baik. Dia juga cukup mencintaimu. Kamu juga tidak mau cerai dengannya. Aku sudah bilang aku tidak akan melakukan hal itu lagi denganmu. Baiklah, tapi sayangnya, aku sudah punya beberapa foto yang akan kukirim ke suamimu. Memotret diam-diam aku? Kamu binatang buas. Hal antara pasangan bagaimana bisa disebut memotret diam-diam? Kamu sebenarnya mau ngapain? Malam ini bersihkan diri di rumah, tunggu aku. Jangan harap. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kirim semua foto ini ke istrimu. Biar dia lihat kecantikanmu yang berbeda. Suami, kamu berani? Aku akan lapor polisi. Apa aku takut? Aku sudah pernah masuk sekali. Takut, APA? Bisa tidur sama kamu sekali saja itu juga perkara bertahun-tahun. Kamu sudah sampai rumah. Kamu mau aku akan memaafkan kamu. Oke? Kalian sedang ngapain? Kakak ipar, kamu ngapain? Aku Aning, loh. Binatang, kamu berani-beraninya memperlakukan kakakku seperti ini? Ada apa ini? Lygia, kamu sudah berbuat apa sama adik perempuanku? Kakakku dipaksa sama kakak ipar. Aku tidak mau. Dasar brengsek. Kamu masih manusia? Kamu siapa? Kamu kenapa? Aku bilang kamu gila. Sadar dong. Lihat aku siapa. Dasar brengsek. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku ngapain? Aku nggak tahu. Aku. Kamu. Sayang, dengarkan aku jelasin. Dia yang pakai bajumu. Aku kira dia kamu. Kakak bukan orang kayak gitu. Kakak ipar yang paksa aku pakai bajunya. Dia bilang kalau kamu nggak mau pakai, aku harus pakai. Aku nggak mau. Dia mau mencekik aku. Dasar bajingan kecil. Tinggal aku jelasin. Pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Aku nggak ngapain. Dia yang salah tuduh aku. Mana ada cewek yang main-main sama kehormatannya sendiri. Kamu pergi. Ya, kalau nggak pergi aku laporin polisi. Jangan marah. Kayak gini. Enggak. Kakak ipar. Kakak ipar, kakakku sudah tidur. Gimana kalau? Kakakku sudah tidur. Gimana kalau kita lanjut saja? Bisa banget aktingnya. Aku sungguh-sungguh. Kakak ipar, kamu pria baik. Kakakku nggak tahu cara menghargai kamu. Aku yang harus. Oh ya? Hei. Apa yang kamu lakukan padaku, sayang? Kenapa kamu fitnah aku? Lepaskan aku cepat. Kalau nggak lihat aku lagi, aku bakal marah besar. Kamu pikir kakakku lihat ini? Namanya Masili atau namaku? Kamu tahu kakakku dulu kerja apa?
Pramugari, aku tahu. Sebelum jadi pramugari kamu tahu nggak? Kamu tahu kakakku sebelum ketemu kamu pernah punya berapa pacar? Kamu tahu? Kalau kamu tahu, apakah kakakku punya mantan pacar bernama Chen Wenqiang? Anran, Chen Wenqiang memang selalu nggak bisa lupain kamu. Dia keluarganya kaya. Baik sama kamu lagi. Jauh lebih baik dari suami sampah kayak kamu. Kamu serius nggak mau pertimbangkan? Sekarang hubungan Chen Wenqiang sama kakakmu gimana? Nggak tahu. Can asal kamu nurutin aku? Aku bakal kasih tahu. Pergi sana. Emang nggak ada guna? Kakakku udah bilang, kalau dia lihat kamu masih di sini, dia bakal laporin polisi. Aku mau jalan-jalan turun ke bawah dulu. Li Jie bilang dia nggak salah, dia nggak masuk. Dia bilang cuma ngelakuin kesalahan yang biasa dilakukan pria. Dia emang nggak tahu malu. Aku ini kira mau bohong sama kamu, aku udah lama sama dia. Dia bukan tipe orang kayak gitu. Kenal muka belum tentu kenal hati. Dia itu sampah. Kakak, dia cuma editor miskin. Tukang miskin bau. Kalau bukan karena kamu, dia udah mati kelaparan. Kamu nggak bakal mikir aku beneran suka dia. Kan? Aku cuma bantu kamu uji dia. Tapi nggak nyangka dia bener-bener nyoba ngelakuin hal yang nggak bener. Pria ya semuanya sama aja. Mesum dan nggak tahu malu. Bajingan. Kenapa dia jadi gini ya? Orang memang bisa berubah. Kamu masih ingat Chen Wenqiang? Jangan sebut dia ke aku. Kakak, kamu belum lupain kejadian dulu ya? Chen Wenqiang itu dulu orang sampah yang nyakitin kamu. Tapi sekarang dia udah di dalam tahanan beberapa tahun. Sekarang udah berubah. Orangnya cukup baik. Kalau dia bisa berubah jadi baik, babi hutan juga bisa naik pohon. Dengar-dengar setelah keluar, orang pertama yang pengen dia temuin itu kamu. Lihat reaksimu itu. Kamu nggak mungkin sudah ketemu dia. Kan? Kakak ipar tahu nggak soal ini? Chen Xiang bilang dia pengen ketemu kamu. Kamu kapan berhentinya? Aku udah bilang jangan sebut lagi. Baik, nggak akan sebut lagi. Nggak akan sebut lagi. Malam ini di rumah mandi bersih-bersih. Jangan harap. Baiklah, kirim semua foto ini ke dia. Arjun Nikmadan. Tenang dulu, minum air dulu. Minum pelan-pelan, tenang dulu. Aku sudah minta pendapatmu, kakak. Kalau kamu nggak mau ketemu, ya jangan salahkan aku. Apa? Sayang, aku salah. Permisi, ini unit 1 gedung 18, kan? Iya, kamu cari siapa? Unit 1 lantai 3. Ada penumpang yang meninggalkan bunga di mobil saya. Saya antar sebentar. Saya tinggal di lantai 3. Itu rumah Wang, tetangga sebelah. Oh, sepertinya namanya Wang. Anda Li Jiu ya? Kamu, kenal saya? Waktu saya masuk tadi, Satpam tanya apakah saya cari Li Jiu. Kalau mau, saya antar kamu naik. Tidak usah, tidak usah. Kakak Li memang baik hati ya, hahaha. Sudah siap? Kakak, kakak. Cepat masuklah. Aduh, siapa itu? Ah, Li Jie berani. Wang, kamu lari kemana? Li Jie Mafia. Tadi aku, tidak dengar apa-apa. Semua itu cuma omong kosongku. Omong kosong apa? Aku bilang dengar suara di depan rumahmu. Bukan omong kosongku. Ada seorang pria. Kasih uang supaya aku bilang begitu. Siapa yang suruh? Aku juga gak kenal dia. Tapi aku lihat istrimu turun dari mobilnya. Abu itu Wang Qiang. Anak itu dia? Biarkan. Bukan Wang Qiang. Terus siapa pria itu? Pakai topi baret. Di tengganya, pegang seikat bunga mawar. Topi baret dan bunga mawar ya. Hai, kamu. Apa dia juga pakai kemeja putih? Badannya besar kayak aku juga. Iya, pria itu temanmu?
Teman apanya? Kenapa gak bilang dari tadi? Kamu baru datang? Kapan lift ini gak rusak? Pas saat ini malah rusak. Gak rusak. Lantai 3 gak bergerak. Kamu kenal aku. Waktu aku masuk tadi, Satpam tanya apa aku Zoli. Satpam gak mungkin tahu nama aku. Ternyata kamu ke rumahku. Ya, Kamu masih mau bawa orang naik? Kamu baru mati? Mati ya? kamu boleh keluar sekarang. Perkara yang kamu suruh aku kerjakan. Sudah selesai. Kamu bisa hapus fotoku? Hapus. Jangan mimpi deh. Foto-fotomu itu seumur hidup. Kenapa belum pergi juga? Masih mau bersama-sama ya? Kakak, kok kamu sampai salah kenal sama aku? Kamu masuk dari mana? Aning. Dia gimana? Bukannya sudah aku bilang? Pergi sana. Kamu masih keras kepala seperti dulu. Lihat, aku belikan mawar. Suka nggak? Pergi sana. Pergi. Ini aku siapin buat kamu, mawar. Kamu malah nggak suka. Bukannya kamu paling suka yang kayak gini? Kok bisa lupa semua? Oke, aku bantu kamu ngingetin lagi. Kasih lihat aku. Dasar pemuja mesum. Dasar binatang. Aku suka kamu yang kayak gini. Bikin susah buat berhenti ngelihat. Kakak ipar. Kakak kamu di mana? Aku? Kakakku ada urusan. Malah nutupin dia ya? Bukan? Kakak ipar. Tolong jangan masak pergi sana. Kalau kamu nggak mau suamimu lihat foto-foto ini, ya nurut aja sama aku. Suami? Maaf ya. Kalian lagi ngapain sih? Di luar nalar aku. Berani ganggu aku. Aku bunuh kalian. Ketua, jangan abaikan aku. Aku bunuh kalian. Suami tolong. Ayo sini, kita main gini-gini. Mainnya keren banget ya. Udah mulai pakai pisau pula. Suami, kamu nggak waras ya? Nggak sadar dia mau bunuh aku. Cepat pergi. Enak banget. Kau istrimu memang beda. Dasar aku benar-benar bodoh. Baru tadi makan di bawah. Masih bohongin aku juga. Bukan gitu. Cepat pergi. Suamimu emang benar-benar tolol. Bilang platform itu buat dia. Dia percaya aja. Hahaha, maksudnya apa? Maksudmu apa, Anran? Sialan. Kemarin kamu yang datang ke rumahku. Anran, ternyata kamu kemarin sebenarnya bukan mau ke mall buat tukar ukuran. Ternyata buat ketemu dia. Hahaha, kamu emang bodoh banget ya. Kamu salah paham. Anran, kamu emang jago acting. Dia sebenarnya siapa? Jelasin ke aku. Kalau enggak, aku bunuh kalian. Perkenalkan diri dulu. Namaku, Chun Wenxiang. Aku mantan kekasih istrimu. Apa yang dia bilang benar? No mondong. Dia adalah mantan pacarku. Sialan. Jiasin masih melindunginya di depan mataku. Kamu kan istriku. Mie yang aku masak malah gosong buat dia. Jangan lupa kamu istriku. Bodoh? Kakakku sudah bilang kamu hati-hati. Kakak kenapa dikat? Kerja bagus.
Mereka satu kelompok. Jangan, kamu tenang dulu. Sampai dibawa pulang segala. Kamu suruh aku gimana tenang? Kalian ngapain? Pandai cari tempat juga. Bukannya ini tempat yang kamu pilih? Semua kejadian sebelumnya kalian sudah rencanain. Supaya bisa memecah hubungan aku dan Anran. Tidak terlalu bodoh kan? Tapi sudah terlambat. Chen Wenqiang, ini urusan kita berdua. Aku minta tolong sama kamu. Tolong lepaskan dia. Baiklah, lihat saja bagaimana kamu bertindak. Aku cinta kamu. Jangan. Li Jia. Kamu baik-baik saja? Anran, ini sebenarnya apa? Kenapa Aning malah bantu? Chang lawan kita? Aku juga nggak tahu. Xiaoning, ada apa sama kakak? Jangan ikut campur. Aaron. Kamu sama Chen Wenqiang sebenarnya gimana sih? Dia mantan pacarku. Dulu dia pernah melecahkanku. Aku lapor polisi. Dia akhirnya ditangkap. Belakangan baru dia keluar dari penjara. Semua ini karena kamu dipaksa. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Aku takut kamu keberatan dengan masa laluku. Makanya aku pindah kota. Mau mulai baru? Jadi nggak berani bilang ke kamu. Kalau kamu keberatan, kita cerai saja. Aku menikah sama kamu orangnya. You can masalah mo. Aku nggak peduli itu semua. Aku peduli kenapa kamu sembunyiin dari aku. Aku lebih cinta kamu yang sekarang. Li Jia. Terima kasih. Hahaha. Wah, betapa dalamnya cinta suami istri. Sampai aku hampir menangis lihatnya. Tapi aku nggak tahu. Kalau kamu tahu dia selingkuh di belakang kamu, apa kamu masih mau terus cinta dia? Kalau berani ganggu istriku, aku bunuh kamu. Apa maksudnya nyakitin dia? Aku lebih cinta dia daripada kamu. Aku cuma pengen tahu seberapa besar dia cinta kamu. Aku. Itu kan kakakmu. Kabur sampai ke ujung dunia. Selama aku masih bernapas, aku akan buat kamu hidup sengsara. Berlutut atau aku bunuh suamimu, jangan. Jangan, aku nggak mau berlutut. Dasar sampah, ngatain wanita itu apa hebatnya. Kalau berani, lawan aku saja. Kalau kamu berani sentuh sehelai rambutnya, aku akan balas 100 kali lipat. Wah, langsung panik ya. Nanti ada yang bikin kamu lebih panik lagi. Dasar sampah, aku bunuh kamu. Kakak. Aku suruh kamu bunuh dia. Aku suruh kamu ganggu dia. Aku bantai kamu sampai mati. Kamu kok bisa buka tali itu? Jangan lupa aku juga punya nama belakangan. Anran itu kakakku. Dia suami kakakku. Kamu benar-benar kira aku akan bantu kamu? Gampang. Aku biarkan kamu ganggu dia. Jangan pukul lagi nenek. Nanti sampai meninggal. Lepaskan. Orang yang ganggu kamu harus mati. Dia memang pantas mati. Tapi harus hukum yang menghukumnya. Ayah. Aku nggak akan biarkan kamu jadi istri penjahat. Begitu dia datang, semuanya berakhir. Dia pukul aku, jangan gerak. Nonahan, tolong kerjasama, untuck penyelidikan kami. Tolong ikut kami sebentar. Sayang, kamu tenang saja. Aku pasti carry penggakrak terbaik. Nggak akan biarkan kamu dirugikan sedikit pun. Kakak dan suami kakak akan tunggu kamu pulang. Suami maafkan aku. Aku yang buat kamu menderita. Aku juga salah. Aku nggak seharusnya curiga sama kamu. Nanti aku nggak akan lakukan lagi. Enggak. Aku yang nggak bilang ke kamu. Kamu kenapa? Suami, kamu akan jadi ayah. Semoga ibu dan anak sehat selalu. Selamat dapat anak perempuan. Yuk, kita kasih nama anak kita. Iya, ambil satu huruf dari nama kita berdua. Namanya jadi Lian saja. Nggak benar. Lian kayak nama orang penting. Jadi, Li Ping An saja. Aku nggak minta dia kaya atau berkuasa. Aku cuma minta dia sehat dan aman. Semoga dia selalu diberi keselamatan dan kesehatan.